We dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the thing you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Perkenalkan, nama saya Reno Fadila Syahrani dengan NIM 34022302880 dari kelas reguler Manajemen I tingkat 2. Perkenalkan, nama saya Adelia Pratiwi dengan NIM 34022302223. Perkenalkan, nama saya Diana Astuti dengan NIM 34022303104 dari kelas I Manajemen Reguler tingkat 2. Pengertian kartel adalah sebuah organisasi yang diciptakan melalui perjanjian formal antara sekelompok produsen atau barang dan jasa untuk mengatur pasokan dalam upaya untuk mengatur atau memanipulasi harga. Kartel memiliki efek negatif bagi konsumen karena keberadaan mereka akan menghasilkan harga yang lebih tinggi dengan pasokan terbatas. Padahal sejatinya pasokan barang tersebut masih sangat banyak dan harganya cukup murah. Adapun pengertian menurut Samhelson dan Narhaus menyatakan bahwa kartel adalah organisasi yang terbentuk dari sekumpulan perusahaan independen yang memproduksi produk sejenis. Sekumpulan perusahaan tersebut bekerja sama untuk menaikkan harga dan membatasi produksi. Tujuan kartel adalah untuk mengurangi ataupun meniadakan persaingan, serta menciptakan keseragaman harga, jumlah produksi, dan pembagian daerah pemasaran untuk setiap badan usaha. Semua tujuan tersebut dicapai dengan mengadakan perjanjian atau kesepakatan antar badan usaha atau beberapa perusahaan produsen yang sejenis, sehingga untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal seperti harga, wilayah pemasaran, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menekan persaingan dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kartel terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah kartel daerah. Kartel daerah yaitu anggota kartel tertentu tidak boleh menjual barang ke daerah lain yang masih dikuasai oleh anggota kartel lain. Yang kedua adalah kartel kondisi. Kartel jenis ini berfokus untuk membentuk syarat-syarat kondisi penjualan seperti apakah suatu barang diberi diskon, kredit, dibeli secara cash atau kredit, di mana menjualnya, dan di mana barang diserahkan, serta sebagainya. Yang ketiga adalah kartel produksi. Pihak-pihak yang terlibat dalam kartel jenis ini hanya akan memasok barang dalam jumlah tertentu, gunanya agar barang tidak menumpuk di pasaran. Yang keempat adalah kartel harga. Dilakukan jika perusahaan ingin mengurangi tingkat persaingan harga dengan kompetitor. Dalam model kartel ini, perjanjian yang akan diadakan meliputi penelitian harga minimum dari barang-barang yang dijual sehingga tidak terjadi perang harga. Yang kelima adalah kartel pembagian laba. Perjanjian model ini biasanya dengan menemukan cara pembagian besarnya laba yang harus diterima oleh masing-masing anggotanya. Laba dapat dibagi berdasarkan besarnya volume penjualan yang dicapai oleh setiap anggota. Keuntungan kerjasama kartel, yang pertama,
Kedudukan monopoli kartel di pasar menyebabkan kartel memiliki posisi yang baik dalam menghadapi persaingan. Yang kedua, risiko penjualan barang-barang yang dihasilkan dan risiko kapital anggota-anggotanya bisa diminimalkan karena baik produksi maupun penjualan bisa diatur dan dijamin jumlahnya. Yang ketiga, kartel dapat menjalankan rasionalisasi sehingga barang-barang yang dijual di produksi kartel tersebut cenderung turun. Adapun kerugian kerjasama kartel, yang pertama, dalam berbagai kemungkinan, pesaing kartel bisa menyeludup ke dalam anggota kartel. Yang kedua, dalam kehidupan masyarakat luas, kartel dianggap sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat. Karena kartel tersebut praktis bisa meninggikan harga dengan leluasa. Yang ketiga, peraturan-peraturan yang dibuat bersama di antara anggota dengan sanksi-sanksi intern kartel tersebut akan mengikat kebebasan anggota yang bergabung di dalam kartel tersebut. Kartel umum terjadi di pasar barang dan jasa yang diperdagangkan secara legal. Namun demikian, kita juga dapat menjumpainya di industri ilegal seperti kartel narkoba. Organisasi negara pengekspor minyak adalah contoh kartel terbesar yang ada di dunia. Anggotanya terdiri dari beberapa negara-negara penghasil minyak. Fungsi organisasi ini adalah mengkoordinasikan dan menyatukan kebijakan perminyakan antara negara-negara anggota dan memastikan stabilitas perminyakan yang ada di dunia. Beberapa contoh kartel diantaranya, yang pertama ada Belarusian Potash Company and Canpotex di industri kalium global. Yang kedua ada kartel narkoba di Meksiko and Colombia. Yang ketiga ada kartel susu di Kanada. Yang keempat ada International Railmakers Association atau biasa kita sebut dengan IRMA. Yang kelima ada Rhenish Westphalian Coal Syndicate. Pengertian diskriminasi harga adalah menaikkan laba dengan cara menjual barang yang sama dengan harga yang berbeda untuk konsumen yang berbeda atas dasar alasan yang tidak ada kaitannya dengan biaya. Diskriminasi harga terjadi saat produsen memberlakukan harga yang sama dengan alasan yang tidak ada kaitannya dengan perbedaan biaya, tetapi tidak semua perbedaan harga mencerminkan diskriminasi harga. Adapun beberapa pengertian menurut para ahli, yang pertama, menurut L.M. Floyd M. Shore dan M.R. Ward dalam surat D, mendefinisikan bahwa diskriminasi harga sebagai strategi penerapan harga jual barang yang sama dengan harga yang berbeda, dengan bertujuan untuk meningkatkan hasil penjualan dengan total revenue sekaligus meningkatkan laba. Diskriminasi harga diterapkan karena perusahaan melihat adanya perbedaan karakteristik permintaan yang sedang dihadapinya. Yang kedua, menurut N. George Mankiw, mendefinisikan bahwa diskriminasi harga sebagai praktek bisnis yang dilakukan perusahaan, yakni menjual barang yang sama dengan harga yang berbeda kepada konsumen yang berbeda. Yang ketiga, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah penawaran suatu tipe barang dalam jumlah yang sama dengan harga yang berbeda kepada pembeli yang berbeda. Syarat-syarat terjadinya diskriminasi harga yang pertama, jika monopolis mampu memisah-misahkan pasar. Apabila monopolis dapat memisah-misahkan pasar, maka para konsumen akan membeli di pasar yang memiliki harga rendah, yang lama-kelamaan akan menaikkan harga dan menjualnya di pasar yang memiliki harga tinggi. Yang selanjutnya akan menurunkan harga, sehingga harga dalam kedua pasar tersebut menjadi sama. Yang kedua, elastisitas permintaan pada setiap tingkat harga harus berbeda di antara kedua pasar supaya diskriminasi harga tersebut menguntungkan. Yang ketiga, biaya tidak boleh melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh. Dan untuk yang terakhir, produsen dapat mengeksploiter sikap tidak rasional konsumen.
Jenis-jenis diskriminasi harga terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah diskriminasi harga derajat pertama, dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda-beda untuk setiap konsumen berdasarkan kemampuan daya beli masing-masing konsumen. Yang kedua adalah diskriminasi harga derajat kedua, dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda-beda pada jumlah batch atau lot produk yang dijual. Yang ketiga adalah diskriminasi harga derajat ketiga, dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda untuk setiap konsumen berdasarkan kelompok konsumen. Diskriminasi harga adalah strategi yang diterapkan oleh banyak perusahaan domestik di pasar internasional. Diskriminasi harga terjadi karena beberapa hal, di antaranya yang pertama karena adanya perbedaan karakteristik permintaan konsumen, yang kedua karena produk yang sama dijual kepada konsumen yang berbeda dengan harga yang berbeda. Diskriminasi harga biasanya dilakukan oleh monopolis dengan tujuan yang pertama, meningkatkan penerimaan yang lebih banyak daripada yang dapat diperoleh dengan hanya menggunakan harga tunggal. Tambahan penerimaan tersebut dapat digunakan untuk menambah pelayanan. Yang kedua, merampas kelebihan konsumen atau customer surplus atas barang yang dikonsumsi. Dan yang terakhir, menaikkan keuntungan yang diperoleh perusahaan monopolis tersebut. Contoh diskriminasi harga dalam perdagangan adalah perusahaan telekomunikasi Telkomsel membagi segmen perusahaan prabayar ke dalam beberapa layanan, yaitu simpati dan kartu as, karena kedua pelanggan memiliki karakteristik yang berbeda. Tujuan Telkomsel menerapkan diskriminasi harga adalah memaksimalkan pendapatan dan keuntungan dengan menguasai kedua segmen tersebut.